Haleluya. Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk Tuhan kita. Salam. Selamat datang dan selamat hari Natal kepada kita semua. Jadi ya, hari Natal itu bukan hanya pada hari 25, bagi kita ianya sepanjang bulan. Katakan sepanjang bulan. Haleluya. Jadi ini bukan pra-Christmas, tapi ini sudah Christmas. Haleluya. Kita di dalam mood Christmas. Amin. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang di sesi pertama dan juga di sesi yang kedua. Kita adakan acara sesi kita di tengah-tengah pada pagi hari ini. Tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat. Cun-cun kata orang putih. Orang putih kata begitu, bukan. Apapun kita sangat bersyukur ada kesempatan untuk kita dapat bersama merayakan Natal ataupun Christmas sebelum cuti panjang. Tapi sekarang tidak ada cuti panjang karena bulan berapa cuti ya, hujung tahun masih di pertengahan. Tapi apapun karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita, hujung tahun adalah mood cuti. Karena nantinya ada yang akan balik ke kampung, ada yang akan bercuti keluar selepas ini, jadi kita adakan lebih awal. Jadi ya hari ini kita puji Tuhan, kita bergabung beribadah dan sebelah petang nanti kita akan makan sama-sama. Amen. Saya percaya bahwa ada yang mungkin masak pada pagi hari ini tidak sempat datang, ya harap mereka ada datang petang nanti. Karena we expect sekitar 1.500 pada petang nanti. Jadi jangan lupa juga untuk jemput rekan-rekan, teman-teman yang lama tidak berkesempatan untuk hadir datang pada petang nanti. Amin. Jadi pastikan kita membawa rekan-rekan bersama pada petang nanti. Jadi pada pagi hari ini saya membawa kita untuk satu tema ya, bagi Christmas for all kita, yaitu mengapa kita merayakan Christmas. Supaya kita diingatkan dan diingatkan terus. Kadang-kadang ada banyak promosi publicity tentang Natal yang dari luar, yang kadang-kadang membuat kita lupa apa sebenarnya Christmas ataupun Natal itu. Lebih lagi bagi anak-anak kita yang kecil, lahir saja mereka, wah celebrate Christmas, but they don't know what is the meaning of Christmas. Jadi from time to time kita akan mengingatkan diri kita mengapa kita merayakan Christmas. Katakan, mengapa kita merayakan Christmas. Jadi karena hari ini ada banyak acara, kita akan terus dan saya sampaikan dengan singkat pada kita pada pagi hari ini. So, Christmas fall, mengapa kita merayakan Christmas? Mari kita berdoa dan supaya message ini dapat jadi berkat bagi kita semua. Pulang kita dimanapun kita berada, kita akan ingat mengapa kita merayakan Christmas ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Ada kesempatan untuk kami dapat bersama, untuk belajar, untuk mengingatkan diri kami mengapa kami menyambut ataupun merayakan Christmas ini. Mungkin di seluruh dunia, bahkan Tuhan di dalam dunia ekonomi, bisnis, perniagaan. Ini adalah satu masa yang baik untuk mereka menyambut Christmas ataupun merayakan Christmas, tapi mungkin bukan dengan cara yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini biar setiap yang percaya kepadamu, khususnya Tuhan jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini menangkap maksud ataupun tujuan kami merayakan Christmas. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Baik, mengapa kita merayakan Christmas? Saya ada 3 poin ataupun 3 hal yang ingin saya kongsikan secara ringkas kepada kita. Yang pertama adalah bahwa di Christmas ini yang kita mau ingat adalah yaitu mengingati kasih Allah. Katakan mengingati kasih Allah. Mari saja kita baca bersama. Brother Michael juga sebutkan tadi, oleh karena begitu besarnya kasih Allah. Mari kita baca bersama. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3.
Di dalam ayat ini saya doa supaya kita semua jemaat On The Rock ataupun semua yang menonton mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ingat akan ayat ini, hafal akan ayat ini, karena daripada ayat ini kita mengerti mengapa kita merayakan Christmas. Haleluya. It is about the love of God. Ini adalah berkaitan dengan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, akan saudara dan saya yang ada di dunia ini, yang sesungguhnya tidak ada harapan, tidak ada kehidupan. Jadi, karena firman Allah berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Jadi oleh karena dosa manusia, yang pertama kita semua jatuh di dalam dosa. Kita berada di dalam kegelapan, kita berada dalam kuasa yang gelap dalam kehidupan kita. Dan manusia berusaha untuk mencapai Allah dengan segala macam usaha. Namun tidak ada usaha manusia yang dapat membolehkan dia mencapai Allah yang menjadi pencipta. Kehidupan manusia tanpa Allah ataupun tanpa Tuhan yang mencipta dia, hidupnya itu kosong. Apapun yang ada pada dia di dunia ini, segala macam harta, kekayaan, kemewahan dunia, apabila dia tidak memiliki Allah, hidupnya tetap kosong. Dan hidupnya itu menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya apapun usaha manusia untuk hidup kekal, sehat, memiliki harta kekayaan, tidak ada yang dapat memberikan kepuasan kepada dia. Pada pagi hari ini, bahkan di dalam usaha manusia untuk memiliki kekekalan, eternity, tidak dapat. Nah, di dalam keterbatasan, kekurangan manusia ini, Allah oleh karena kasih-Nya sendiri mencapai manusia yang Dia ciptakan. Amin. Oleh karena kasih-Nya sendirilah Dia datang. Pada pagi hari ini sekali lagi kita memperhatikan satu perkataan daripada yang disebutkan dalam ayat ini. Dikatakan mengaruniakan, atau dalam ada bahasa yang menyebutkan juga memberikan. He gave. Dia memberi. Jadi saudara yang sekasih di dalam Tuhan, sempena ataupun waktu kita merayakan Christmas atau Natal ini, di dalam hati kita, it is always about giving. Katakan giving. It is not about menerima ataupun receiving. But again, right from the beginning, the center of Christmas adalah kita mengingati kasih Allah yang memberi. Katakan memberi. That's why di Christmas kita di BM On The Rock, kita selalu apapun yang kita lakukan, it's all about giving. Katakan giving. Di dalam CFA kita, Christmas for All kita, why we do Christmas for All? Because we know that God first loved us. Dan kita mau menyatakan secara praktikal kasih Allah yang hadir dalam kehidupan kita ini. Kita melakukan Christmas for All. Dalam arti kata kita mau mengongsikan kasih Allah itu melalui apa yang ada pada kita. Amin. Orang yang sudah menangkap kasih Allah ini tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau mengongsikan kepada orang lain. Haleluya. Ada amin. Jadi inilah saudara yang sekasih dalam Tuhan. Yang pertama, di Christmas, mengapa kita merayakan Christmas ini? Kita mengingati kasih Allah yang luar biasa. Bahwa Allah sendiri memperhatikan keadaan manusia yang terbatas, yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan oleh karena kasih Allah yang besar ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia. Katakan rupa manusia. Ini poin kita yang kedua. Dia menunjukkan kasih-Nya ini di dalam rupa manusia. Poin yang kedua, next slide. Dia datang sebagai manusia. Jadi kita merayakan Christmas ini, yang kita sambut adalah Allah yang datang dalam rupa manusia yang disebut Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Sedikit saja.
Semangat. Yesus Kristus. Ya, malu-malu sebut nama Yesus. Kalau sebut nama istri lagi malu mungkin. Oke, bangga dengan Yesus yang datang ini. Ada amin? Jadi kita baca bersama. Saya mau ngajak kita baca. Dalam Yohanes ini memberitakan ini adalah surat cinta Tuhan kepada manusia. 1, 2, 3. Pada mulanya. Yohanes 1:14, 1, 2, 3. Haleluya. Nah, kalau kita membaca ini sepertinya tidak masuk akal dengan akal budi manusia. Memang tidak masuk akal, karena kalau dia masuk akal itu bukan pekerjaan Tuhan sudah. Karena Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Ada amin? Kalau dia sama dengan pekerjaan manusia, Tuhan itu setara dengan manusia. But He is the real God yang datang dalam rupa manusia. Kita akan lihat mengapa dia perlu begitu. Karena ada yang katakan Allah itu terlalu jauh kudus dan kita tidak dapat mendekat dia. Ya, memang kita dapat mendekat dia. Bahkan ada orang fikir karena dia Tuhan, mana dia tahu keadaan kita. Tapi saya mau menyatakan dia yang Allah yang maha kudus, dia datang dalam rupa manusia yang 100% manusia. Katakan 100% manusia. Dia adalah 100% Allah, Tuhan. Dia juga 100% manusia, bukan separuh-separuh. Katakan 100% Allah, 100% manusia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu dia datang dalam rupa manusia, dia dapat merasakan, katakan merasakan, apa yang saudara dan saya rasakan. It is different when somebody can, bila kita katakan dapat merasakan, I can feel how you feel, kira-kira begitu. Ya kan? Ada satu pemimpin saya dulu waktu saya masih di Semenanjung lah. Dia ini lelaki. Saya dapat rasakan betapa peritnya wanita melahirkan, dia kata. No matter how he try to dia macam empati, merasakan bagaimana wanita itu mengandung dan melahirkan anak. Tidak mungkin karena dia lelaki. Dia tidak mengandung. You get the maksud saya? Walau macam mana pun dia pikirkan, dia dapat merasakan betapa melihat mungkin istrinya melahirkan anak ataupun ya keperitan, penderitaan, sakit melahirkan anak, tetapi dia tidak dapat merasakannya. He can, how to say, dia hanya dapat ya mungkin lihat rasa-rasanya, tapi yang betul-betul yang mengalaminya adalah orang yang melahirkan anak itu sendiri. Faham maksud saya? Michael tidak mungkin akan dapat merasa bagaimana melahirkan anak karena kamu laki. Jadi Yesus ini datang dalam rupa manusia. Dia dapat merasakan karena dia mengalami apa yang manusia alami sendiri. Amin. Jadi saudaranya sekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu keajaiban yang Allah kita lakukan sehingga kita dapat menyatukan diri dengan dia dan dia dapat menyatukan diri dengan kita. Kita dapat merasakan, dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Penolakan, penderitaan, sakit. He feel it, he said, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu karena dia adalah Tuhan. Berikan tepukan kepada dia. Jadi Christmas ini kita sambut karena ada
Allah yang sangat memahami, mengerti keadaan manusia, yang datang dalam rupa manusia, yang disebut sebagai Immanuel juga, Allah beserta kita. Dia disebut juga Yesus Kristus, Yeshua, penyelamat kita. Jadi pada pagi hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, ini berita baik untuk kita. Bahwa waktu kita merayakan Christmas, kita ingat kasih Allah yang luar biasa terhadap kita yang tidak tertolong. Kita menyambut Allah yang datang dalam rupa manusia. Kita merayakan karena Dia datang dan merasakan apa yang kita rasakan. Dan waktu kita membuka diri kita kepada Dia, kita mengalami pertolongan daripada Dia. Wow, katakan wow. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, that's why every time bila kita datang kepada Dia, kita membuka hati kita kepada Dia, di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, Dia katakan, kalau kamu ditolak, ketahuilah bahwa saya juga pernah ditolak. Dan He want us to feel that comfort, penghiburan. Waktu ditolak, waktu mengalami sakit. Dikatakan di kayu salib Dia menanggung segala pemberontakan, sakit, penyakit kita. Itu sebabnya di dalam Dia, waktu kita berseru di dalam namanya, kita dapat pertolongan. Amin. Jadi pada pagi hari ini sekali lagi kita baca bersama, menyambut Allah yang datang dalam rupa manusia. 1, 2, 3. Jadi Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia, yang dilahirkan melalui Maria ini, yang dikandung oleh Roh Kudus ini, Dia datang sebagai manusia seperti saudara dan saya, 100% manusia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah berita baik bagi seluruh dunia, karena dikatakan Dia adalah penebus, Dia adalah penyelamat bagi dunia. Amin. Yang terakhir, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat, kita menyambut Christmas ini karena saudara kita mau menghormati penebus umat manusia. Ini yang Dia lakukan. He is the Redeemer. Katakan Redeemer. Dia adalah penebus manusia. Mari kita baca Efesus 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, Yesus yang datang ini dikatakan oleh Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita mendapat redemption. Ditebus ini saudara yang sekalian dalam Tuhan, harus ada yang menggantikan. Jadi Yesus yang datang mengambil tempat kita yang seharusnya binasa, tetapi Dia mengalami itu dan kita mengalami keselamatan. Ini adalah berita baik untuk kita. Jadi setiap kali saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita merayakan Christmas ataupun Natal, kita akan ingat akan kasih Allah yang besar. Katakan kasih Allah yang besar. Kalau pada hari ini engkau tidak merasa kasih, sambutlah Dia. Ingatlah Dia. You may be lonely, you may be alone, atau dalam keadaan ditolak. Ingat bahwa Allah mengasihi Anda. Amin. Dalam ruangan ini pada pagi hari ini, doa saya tidak ada satu orang yang merasa kurang dikasihi. Tidak ada satu orang yang merasakan tidak ada yang memperdulikan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Christmas ini mengingatkan kita, ada satu pribadi yang ingat akan kita, yang mengasihi kita. Itu sebabnya kita merayakan Christmas. Dan Dia adalah Yesus Kristus yang datang sebagai bayi, tapi hari ini kita tidak lihat Dia sebagai bayi lagi. Kita cuma memperingati Dia karena 2000 tahun yang lalu Dia datang. Hari ini
dia sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah, menang di atas segala misi dia di dunia ini. Kita memperingati kedatangannya, itulah Christmas bagi kita. Ada amin? Dan kita juga menghormati, we want to honor. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, bila kita mau menghormati, kita bukan hanya sekedar merayakan berpesta. Karena di dunia sana mereka berpesta oleh karena mereka katakan menyambut Christmas. Tapi saudara yang sekasih di dalam Tuhan, orang yang mengerti tujuan Yesus datang dan penderitaan yang dia lalui, pengorbanan yang dia lalui, yang menerima dia, yang mengalami dia, ada perubahan dalam kehidupan mereka. Ada amin. Dan saudara yang sekasih dalam Tuhan, orang yang mengerti kehidupan yang Yesus berikan dalam kehidupannya akan menghormati dia. Dalam arti kata akan menghargai dia, akan melakukan segala sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi nama dia. Ada amin. Nah, inilah saudara cara kita menghormati dia. Saya bersyukur semalam saya pergi ke zon selatan. Ya, ini bukan untuk membanding, tapi ada kesempatan untuk mengunjungi karena in the afternoon quite free. Saya memperhatikan, saya tengok banyak post yang disampaikan. Wow, luar biasa. Satu hari mereka spend bergabung untuk mempersiapkan makanan untuk petang ini. And I say, why do they want? Mengapa mereka, saya dalam hati saya sedang memikirkan, why do they want to do all this? Spend time, sepertinya membuang masa, datang bersama mempersiapkan. There is only one reason we want to do it, because we know that God has done something great in our life. Amen. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, semua jemaat Tuhan mengerti dan menangkap bahwa semua yang kita lakukan sepanjang acara CFA kita, bukan hanya CFA, sepanjang tahun On The Rock, it's all about giving. Haleluya. Dan saya senang bila saya mendapat tahu bahwa berada kita memberitahu bahwa ya ada banyak yang membuat komitmen untuk memberkati, untuk membeli hadiah, blessed draw. Dan saudara yang sekasih dalam Tuhan, siapa yang mau memberkati, memberi kalau bukan Tuhan yang menyentuhkan hatinya? Ini adalah sesuatu yang saya percaya karena kita mengerti bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Dia menebus kita. There is no amount, value of money yang dapat dibandingkan dengan keselamatan yang Yesus telah berikan kepada kita. Amin. Berikan tepukan untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang sekasih di dalam Tuhan, hidup kita yang percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar hidup begitu saja untuk diri kita saja. Our life should be centered on the heartbeat of God. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal daripada perkataan mengaruniakan. Atau maksudnya ini Dia memberi bukan dengan syarat, tapi dengan hati yang besar. Jadi waktu kita melakukan apa yang kita lakukan, tidak ada syaratnya. We give because of love. Amen. We bless others because of love. Bila saya membayangkan beberapa anak muda kita mempersiapkan, it's not easy. This building is big, huge. Tetapi mereka siang malam bila ada free, mereka datang untuk buat hiasan. Saudara, ini kalau disuruh kontrak di luar, tinggi bayaran ini. But they are willing to give their time. Berikan tepukan untuk anak muda kita. Karena hari ini everything that we do is always about money. Siapa yang mau buat free? Buang masa dah. If it is not because of the love of God, tidak ada yang mau buat free. Tapi bagi kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan tidak dapat membandingkan dengan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. That's why On The Rock kita selalu mau beri again and again. Yes, there are time. Saya lihat practicing yang membuat persiapan. Kadang-kadang saya pikir, berbaloikah mau datang rehearsal untuk datang buat ini, untuk buat ini. Saya lihat kamu semua datang. But then when I berdiam menghayati, Tuhan, this is how
our members want to express the love to you. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, I thank you. Saya berterima kasih kepada Anda semua. It is a great joy, sukacita besar bagi saya dan pastoral team dapat melayani Anda. Karena Anda mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. On the Rock is not just about having ibadah seperti ini. We come here, we receive the word of God, and we go on and be a channel of blessing. Ada ayat yang terakhir saya mau kongsikan dengan kita untuk menutup. Therefore, 1 Korintus 15 ayat 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Katakan semua, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Semua yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Dia tidak memaksakan kita, tapi kita senang melakukan karena kita tahu Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Setiap yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Ada amin. Berikan tepukan untuk Tuhan bagi Anda yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam membangunkan kerajaan Tuhan. Pastoral team leaders may not be able to appreciate you, but always remember this one of the verse yang mengatakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Mungkin tidak ada yang maksud saya acknowledge ataupun tidak tahu apa yang kamu buatkan untuk Tuhan. But this verse can remind us that everything, all that we do for the Lord is not in vain. Saya mau akhiri dengan satu video ini, saya mau kita hayati bersama juga berkait 1 menit setengah saja. I heard Christmas is about the birth of Jesus. In the movies, it's about having beautiful Christmas tree, big presents, toys, grand food, and most importantly, be at church to celebrate His birth. Do you know some could not do that? The parents who lost their jobs, some family in desperate financial needs. And for some, quarantine is necessary, faced with loneliness and depression. But yet some, totally unaffected with the current situation. So either way, we face it differently. We are in the same storm, but not of the same boat. So let us remind ourselves during this festive season, the true meaning of Christmas. To love, to give and to share. Open our eyes and look around you. There will be someone we can show love, someone to give and something to share. So friends, may you be touched by these words, for if you are, someone out there needs you. Realize this and be kind.
dengan kamu, just invite dia. Amen. So don't worry about cukup tak cukup. Habislah. Senyum saja dengan dia. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan sebentar kita akan melancarkan lagi satu kita punya kebajikan, bidang kebajikan kita. It is also about the heartbeat of God untuk menolong, membantu mereka yang di dalam kekurangan. Pada pagi hari ini, what is Christmas to us? Apakah Christmas bagi kita? Is it all about the lights? Is it all about the Christmas tree? About kotak-kotak hadiah? We expecting people will bless us. Bagaimana kalau kita memikirkan bagaimana Tuhan, siapakah yang boleh aku berkati di Natal ini? That never cross your mind to bless. Seperti mana message yang disampaikan tadi. Karena di luar sana ada banyak yang mengalami kekurangan, tidak diperhatikan, never experience the love seperti mana yang kita alami di sini. I thank God for Anda sudah mengecapi kebaikan Tuhan, and you're ready to be a channel of blessing. Let's continue to do it, menjadi gaya hidup kita. Amin. Mari saja kita letak tangan di dada kita. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam ini. Kita semua excited untuk melayani terus. Because everything, all that we do for God is not in vain. Haleluya. Young and old, muda, dewasa, kita semua dapat dipakai Tuhan. Karena bila Tuhan ada dalam hati kita, kita akan lihat apa yang kita pikirkan tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami berterima kasih. Karena Engkau baik. Hidup kami ini Tuhan, dahulunya tidak ada apa-apa. Tapi kasih Allah yang luar biasa yang mengubah kami. Dan kami ingin mengingati kasih ini terus dan menerus. Bukan hanya untuk diri kami, kami juga rindu supaya orang lain juga mengalami kasih itu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan, menjadi sumber mereka juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami memikirkan tentang diri kami. Kami melihat kekurangan, keterbatasan kami. Yang Kau lihat adalah hati kami yang siap untuk menjadi saluran berkat. Dan Engkau juga tidak memaksakan kami melakukan. Tapi Engkau hanya mencari hati yang siap untuk jadi saluran berkat. Pakailah hidup kami untuk jadi saluran berkat di Natal ini. Waktu kami merayakan di sini, di kampung atau di mana kami berada, kami adalah kaki dan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas to all. Thank you. Silakan duduk.